Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani, berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Tunas Muda Tani. Di kesempatan kali ini kita akan membahas fungisida yang umum dipakai di cabai ataupun tanaman melon. Nah, yang kita akan bahas adalah bahan aktif mancozeb dan bahan aktif asam fosfit. Nah, rekan-rekan tani, kebetulan ini adalah lokasi kios milik orang tua saya sendiri. Nah, saya biasanya untuk pestisida itu belinya di sini, ataupun kadang juga nggak beli, kadang ngambil. Jadi ini adalah kios, jadi komplit ya rekan-rekan tani. Untuk pupuk, insek, fungisida semua lengkap di sini. Jadi mungkin kedepannya kita juga akan membahasnya semua pestisida yang rekan-rekan tani tanyakan di video sebelumnya. Nanti misalkan rekan-rekan tani mau bahas video tentang fungisida merek apa, nanti kita akan bahas di sini. Semuanya ada di sini. Mungkin hanya merek-merek tertentu mungkin bisa, tapi untuk bahan aktif pasti sama rekan-rekan tani. Untuk bahan aktif tetap ada yang perbandingannya yang sama, walaupun mereknya berbeda. Nah, langsung saja rekan-rekan tani, yang kita bahas adalah merek mancozeb, bahan aktif mancozeb ya. Ya, untuk mereknya ini Indocozeb, mereknya Indocozeb, bahan aktifnya mancozeb 80 WP dia. Ini 80 WP ya. Kenapa saya membahas bahan aktif ini? Karena bahan aktif ini wajib ada di setiap tanaman apapun untuk mengatasi penyakit dan ataupun jamur. Nah, cara kerjanya dia kontak rekan-rekan tani. Jadi dia langsung, kalau diibaratkan kalau untuk obat rumput ataupun racun rumput, dia seperti ini cara kerjanya. Ini juga kerjanya kontak, cara kerja fungisida ini. Itu dengan bahan aktif mancozeb juga ya? Ya, bukan. Ini rumput. Yang saya maksud adalah cara kerjanya. Oh, cara kerjanya sistemik kontak gitu ya? Cara kerjanya kontak. Kalau sistemik yang sama seperti ini, dia warnanya kuning. Ya, kuning dia warnanya. Nah, yang kita akan bahas nanti di berikutnya yang ini, setelah kita membahas yang mancozeb. Cara kerjanya aja yang sama. Jadi bahan aktif ini wajib ada rekan-rekan tani di setiap tanaman apapun, atau yang wajib itu seperti tanaman cabai, tanaman melon, seperti terong dan yang lainnya. Itu bahan aktif itu pentingnya karena apa Bang dari bahan mancozeb itu? Karena bahan aktif sifatnya ini dia kontak secara langsung. Jikalau ada serangan yang awal, baru muncul awal, nah itu bisa diatasi oleh mancozeb ini. Untuk dosisnya dia 2 sendok per tank 16 liter dosisnya. Jangan lupa itu sendoknya bisa agak muncung ya, tergantung kondisi tanaman. Kalau tanamannya baru masih muda itu bisa pakai 1 sendok. Kalau udah di umur 30 hari ke atas boleh pakai 2 sendok. Nah, ini dia. Jadi untuk harga ya, ini harganya berapa ya? 90. Untuk di sini harganya 90. Mungkin kalau untuk harga kita nggak bahasnya ya, karena setiap kios beda-beda ya Bang. Setiap kios mungkin beda-beda untuk harganya. Nah, jadi rekan-rekan tani, untuk budidaya melon ataupun cabai, bahan aktif mancozeb ini harus ada. Nah, kemudian yang kedua ada Nitrapos rekan-rekan tani. Nitrapos ini bahan aktifnya asam fosfit. Nah, uniknya dari Nitrapos ini bisa dikocor, bisa disemprot. Kalau untuk merek lain itu nggak bisa dikocor rekan-rekan tani.
jangankan dikocor, untuk air misalkan kita menggunakan air yang keruh ya, itu bisa netral fungisidanya, atau insek juga bisa netral. Tetapi untuk Mitrapos dia bagus dikocor langsung ke tanah ataupun ke gulutan, itu bagus. Jadi itu yang unik dari Mitrapos, bisa dikocor, bisa disemprot. Nah, Mitrapos ini selain dia fungisida, dia juga pupuk P dalam bentuk asam, makanya namanya asam fosfit. Ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Cara kerjanya, untuk cara kerja asam fosfit ini, dia meningkatkan kekebalan tanaman ataupun imun tanaman. Imun tanamannya bisa lebih kuat rekan-rekan tani. Seperti kalau kita ini kalau bisa penggunaan Mitrapos ini dari awal, dari umur 15 hari tanaman cabai ataupun melon itu 15 hari boleh masuk. Karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini dia bisa membuat tanaman kita lebih tahan terhadap jamur ataupun penyakit. Pengaplikasiannya itu di jam berapa, Bang? Kalau diaplikasikan ini bisa sore, bisa pagi, tergantung rekan-rekan tani kondisi di lahan. Nah, untuk selain itu asam fosfit juga dia bisa memperkuat imun tanaman. Jadi penggunaannya itu dari awal lebih bagus. Jadi imun tanaman bisa lebih kuat. Kenapa dari awal? Seperti kita nih, kalau kita nih yang diimunisasi itu kan dari kecil ya, anak kecil baru diimunisasi. Nah, begitu juga dengan tanaman. Jadi kalau penggunaannya untuk Mitrapos ini dari kecil itu lebih bagus. Dari umur 15 hari boleh. Nah, kalau udah besar dia lebih kuat nanti tanamannya daripada yang tidak menggunakan bahan aktif asam fosfit ini. Ketahanan tanamannya lebih kuat. Nah, untuk dosisnya 60 ml per tank 16 liter. Itu untuk disemprot. Kalau untuk dikocor dia 60 ml per tank 20 liter. Kalau untuk dikocor ya. Jadi harus ada perbedaan di sini. Kalau 60 ml itu untuk disemprot tanknya 16 liter. Kalau untuk dikocor dia 60 ml per 20 liter air. Jadi airnya saja yang beda walaupun dikocor dan disemprot. Rekan-rekan tani, jangan salah pengertian. Kalau ini hanya kita semprotkan untuk bahan aktif yang mancozeb. Yang bisa dikocor dan disemprot itu hanya Mitrapos yang bahan aktifnya asam fosfit. Jadi jangan salah dalam mengaplikasikannya. Nah, selain itu dosisnya juga harus tepat rekan-rekan tani. Kalau dosisnya tidak tepat, maka hasilnya juga tidak maksimal untuk pengendaliannya. Alasannya itu cuma bisa disemprot, kenapa, Bang? Kalau hanya kita semprot, karena dia kalau terkena tanah dia akan netral, yang bahan aktif mancozeb ini tidak seperti asam fosfit. Jangankan masuk ke tanah, kalau kita menyemprot pakai air keruh dia akan netral, apalagi masuk ke dalam tanah dia akan netral. Tapi beda lagi dengan asam fosfit. Asam fosfit ini dia nggak akan netral walaupun masuk ke dalam tanah, malah ini bagus. Ini juga kan ada pupuk P nya, dia asam fosfit. Pupuk P dalam bentuk asam, jadinya asam fosfit fungisidanya. Rekan-rekan tani, apabila rekan-rekan tani ada yang mau diajukan fungisida apa yang ingin kita bahas, silahkan komen di kolom komentar. Apabila rekan-rekan tani ada pertanyaan, silahkan juga komen di kolom komentar. Dan apabila rekan-rekan tani ada yang mau kita diskusikan, silahkan hubungi nomor WA yang ada di daftar deskripsi. Mungkin sekian saja pembahasan dari kita.
Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.